kelompok 4 akan menampilkan video yang bertemakan Digitalisasi UMKM. Sebelum kalian menonton videonya, perkenalkan nama saya Ratu Agung Istri Sinta Cahyanikara sebagai Rina. Perkenalkan, nama saya Airin Gabriela Putri berperan sebagai Hani. Perkenalkan, nama saya Arini Parera sebagai Ibu Rara. Perkenalkan, nama saya Komang Gilotin berperan sebagai Ibu Dewi. Selamat Menyaksikan! Di tengah kota kecil yang bergerak menuju masa depan, berdiri sebuah warung bernama Warung Bu Rara. Tak besar, tak mewah, namun penuh cerita. Dulu, seperti jutaan UMKM. Lainnya, Bu Rara percaya kalau warung buka, pelanggan pasti datang. Tapi zaman tidak lagi sama. Dari pagi cuma 2 pelanggan. Padahal dari dulu nggak pernah sepi. Karena zaman sekarang udah berkembang kali ya. Jadi menggunakan QRIS dan HP terus. Bu, sekarang tuh emang serba digital tahu nih kan di warung sebelah. Dia makin rame tahu. Karena semua tuh dia udah cashless. Jadi orang-orang tuh beralih ke tokonya dia. Kenapa dia tuh sekarang tinggal klik tahu. Oh, ibu gaptek ya nak. Mau masuk dunia digital, ibu takut salah. Karena ibu nggak pernah tahu. Inilah potret jutaan UMKM Indonesia. 60% belum go digital. Bukan karena tidak mau, tapi belum tahu harus mulai dari mana. Permisi Ibu, ini bisa pakai kris kan? QRIS-nya masih belum bisa nak. Mohon maaf ya. Ya kalau gitu gak jadi deh Bu, soalnya saya nggak bawa cash. Maaf ya Bu. Ibu kesal sekali loh nak. Itu loh ada pelanggan yang pakai kode-kode online gitu kan ibu nggak paham. Emangnya Ibu tadi kenapa? Itu loh tadi dia pakai apa namanya itu QRIS itu loh. Bukan Ibu tuh dibilang nggak percaya. Aku udah dari lama bilang kalau kita tuh harus berubah. Ibu sih nggak percaya sama aku. Kalau makin lama kita kayak gini tuh kita bisa ditinggal sama pelanggan-pelanggan kita. Bisa Ibu, kami dari UAD Smart Center bisa minta waktunya sebentar saja. Bisa. Makasih. Jadi bagaimana Ibu? Jadi gini Bu, nah kedatangan saya ke sini itu untuk mendorong pedagang UMKM seperti Ibu itu menuju ke digitalisasi. Digitalisasi itu seperti apa ya? Nah, digitalisasi itu adalah proses untuk mengubah informasi dari bentuk analog seperti kertas menuju bentuk digital. Contohnya, seperti biasanya kita sekarang memakai uang kertas. Nah, nanti Ibu itu bisa melakukan pembayaran lewat aplikasi pembayaran itu. Seperti yang online-online itu ya? Iya, seperti online itu. Tapi warung saya kecil, apakah bisa? Ya apa Ibu, justru proker kami itu mendorong UMKM kecil seperti Ibu menuju digitalisasi. Waduh Bu, saya kurang paham ya digital seperti itu. Saya panggilin anak saya ya Bu. Boleh? Rani, boleh kesini nak? Ya Bu, ada apa? Jadi begini Bu Dewi, ini adalah anak kedua saya. Oh wah, berarti Ibu punya 2 anak? Betul. Anak pertama mana Bu? Anak pertama saya lagi kerja Ibu. Oh gitu, baik-baik. Nah, ini adalah Ibu Dewi dari Wajaya Smart Center. Sini ibunya menjelaskan, mungkin karena ibu si gaptek ya nak ya, jadi ibu minta tolong ke kamu. Jadi gini loh Mbak, perkenalkan saya itu dari perusahaan UAJ Smart Center. Nah, perusahaan kami itu biasanya membantu UMKM untuk merambah ke digitalitas. Oh iya, saya juga sempat baca ya. Kalau saat ini kita tuh mulai menerapkan Smart City. Ibu bisa tolong jelasin nggak apa kaitannya Smart City dan UMKM? Soalnya saya juga masih bingung sih Bu tentang hal itu. Oh, Mbaknya masih bingung. Nah, Ibu sama Mbaknya bisa dilihat sini. Nah, di dalam Smart City kami ada 3 pilar yang sangat berhubungan dengan UMKM kita saat ini. Yaitu yang pertama adalah Smart Economy.
Nah, smart economy adalah pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi seperti pasar online, pembayaran non-tunai, dan pengelolaan data pelanggan untuk meningkatkan efisien dan daya saing. Yang kedua ada smart people. Smart people adalah masyarakat yang memiliki literasi digital, mampu menggunakan teknologi dengan baik, termasuk pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha secara digital. Yang ketiga adalah smart governance. Smart governance adalah peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur digital, layanan berbasis teknologi, serta pelatihan agar masyarakat siap menghadapi transformasi digital ini. Bahasanya berat banget ya Bu, terdengar rumit, tapi masuk akal juga sih sepertinya. Itu masuk akal juga sih Bu. Coba kita bayangin misalnya warung kita ikut digital, warung kita tuh bisa. Yang pertama, model bisnis berubah. Yang dari awalnya berjualan secara offline, kini dapat berjual secara online dan juga delivery. Kemudian, dapat bergabung di marketplace lokal dan juga WhatsApp katalog. Dan yang kedua adalah strategi baru. Dapat membuat harga promo secara digital dan juga dapat membuat QRIS untuk memudahkan pembayaran. Dan yang ketiga, SDM dan juga keterampilan. Dengan adanya digitalisasi ini, dapat memudahkan untuk mencatat, men-scan, dan juga mengupload harga. Dan yang keempat, itu adalah konsumen. Konsumen sekarang menyukai hal yang cepat, transparan, cashless, dan juga dapat dicek dari HP. Maka dari itu, konsumen menyukai toko yang sudah mengikuti digitalisasi ini. Oh, jadi bukan warung Ibu yang salah ya? Mata Ibu kelewatan zaman aja ya? Nah Bu, tapi kalau misalnya Ibu mau masuk ke digitalisasi itu mungkin ada beberapa resiko yang akan Ibu tanggung. Seperti resikonya, pelaku usaha harus siap belajar teknologi baru, menghadapi potensi digital, persaingan yang semakin ketat, serta dituntut untuk terus menjaga kualitas produknya. Nah, tapi Ibu jangan takut. Masih banyak peluang yang bisa Ibu dapatkan jika masuk ke digitalisasi, yaitu digitalisasi membuat jangkauan pelanggan semakin luas, proses pembayaran lebih cepat, serta membuka akses program kebantuan dan pelatihan UMKM. Pelaku usaha juga bisa terhubung dengan marketplace Smart City dan memanfaatkan data transaksi untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Kalau begitu, solusi untuk warung saya seperti apa ya Bu? Nah, jika solusi untuk warung Ibu itu, Ibu bisa coba dengan yang sederhana. Seperti Ibu bisa mulai dengan memasang kris di warung, membuat foto produk dan buat katalog digital, memposting produk Ibu di WA warga, grup warga, atau kerjasama dengan ojek lokal. Ibu juga bisa membuat catatan barang masuk keluar secara digital. Dan yang terakhir adalah berpartner dengan ojek lokal untuk delivery produk Ibu. Nah Bu, kita bisa mulai dari hari ini. Kita bisa foto produknya Ibu, terus kita pasang di online. Terus itu biar jangkauannya lebih luas juga. Terus itu kita bisa langsung buat QRIS. Nah, itu betul juga katanya Mbak Rani. Saya minta kamu ke Mbak Rani ya, nanti bisa bantu ibunya beralih ke digitalisasi. Baik Bu. Nah, kalau gitu, kalau ibu merasa kesulitan dan mau bertanya, ini ada nama saya. Terima kasih Bu. Sudah, saya pamit ya Bu. Makasih ya Bu Rani. Selamat sini Ibu. Oh, oke. Ibu mau beli, tapi sekarang udah bisa kris kan? Sudah bisa dong, Nak. Sekarang toko ibu sudah ngikutin zaman loh, sudah ada QRIS-nya. Keren banget. Kalau gitu, aku mau beli yang ini deh. Ini Ini jadi 10.000. Ya, QRIS-nya. udah ya Bu. Terima kasih. Inilah Society 5.0. Teknologi hadir, tapi manusialah pemeran utamanya. Digitalisasi mengubah model bisnis, strategi, dan cara UMKM bekerja. Di era Society 5.0, yang bertahan bukan yang paling besar, tapi yang paling cepat beradaptasi. Teknologi bukan tujuan. Teknologi adalah kendaraan, dan manusialah yang memegang kemudi. Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi keberanian untuk belajar. Smart City bukan tentang kota yang canggih, tetapi tentang masyarakat yang siap tumbuh bersama. One is the loneliest number that you'll